Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman semua. Ini teman-teman lama semua ini ya. Jadi apa yang disampaikan tadi pemerintah daerah sudah mendengar ya. Meskipun kegiatan-kegiatan memang ada di Mataram saat ini ya, tapi kami tadi sudah diskusi sama Pak Sekda bahwa kami akan menemui ya, itu. Jadi terkait rumah tahan gempa ini tidak bisa seperti membalik telapak tangan ya. Apa yang disampaikan tadi sama juga dengan apa yang Pemda inginkan ya. Jadi tidak ada istilah bahwa Pemda itu tidak peduli sama masyarakat. Justru saat ini kami masih berusaha ya. Jadi apa yang disampaikan tadi 31 April 2022 close penggunaan dana DSP. Jadi negara ini ada mekanisme yang harus kita lalui, bukan seperti kita di pasar ya. Jadi ada mekanisme yang harus kita lalui. Close masa transisi kepemulihan 31 April 2022. Kemudian kita masuk ke masa tahapan track record. Apa yang harus disiapkan oleh Pemda? Ada dokumen yang harus kita susun. Meskipun di tahun 2018 sudah dibuat rencana aksi ya, rehabilitasi dan rekonstruksi pada pemerintahan sebelumnya. Ini bukan masalah pemerintahan A atau B, tapi memang menjadi tugas kita semua. Jadi tidak ada Pemda itu memilih masyarakatnya, sama semua. Jadi kita Pemda ini meminta bantuan ke pusat. Karena memang tidak sedikit anggaran yang dibutuhkan. Jadi apa tauziah yang disampaikan tadi oleh saudara kita Hamdan ini sangat luar biasa. Ya. Tapi kadang-kadang tidak pada tempatnya. Ya. Semua tahu undang-undang otonomi, tapi undang-undang kebencanaan juga ada. Ya. Jadi memang apa yang disampaikan tadi terkait kondisi saat ini masyarakat yang masih belum mendapatkan, kami juga merasakan. Tidak ada istilah kami tidak peduli. Sampai dengan saat ini kami juga masih melakukan revisi dokumen. Karena hampir ada 30 persyaratan yang harus kita penuhi. 2019-2020 laporan pertanggungjawaban tidak selesai dilaksanakan. Kami selesaikan di tahun ini. Kalau tidak kami peduli, tidak perlu kami selesaikan LPG 2019-2020. Tapi ini adalah untuk kepentingan kita semua, bukan untuk kepentingan siapa-siapa. Kalau LPG tidak kita selesaikan, mustahil kita bisa mendapatkan bantuan lagi. Sebagai contoh saya selalu sampaikan, saat ini kita minta bantuan ke orang tua, Pak, saya minta dana 10 juta, dikasih. Bulan berikutnya kita minta 5 juta, kira-kira apa bahasa Bapak kita? 10 juta yang kemarin dibawa kemana? Sama juga dengan bantuan ini. Dana sudah digelontorkan tapi pertanggungjawaban belum selesai. Siapa punya tugas? Kita semua punya tugas. Sehingga kami selalu koordinasi dengan teman-teman kepala dusun, kepala desa maupun camat untuk meminta data-data yang dulu mungkin hilang, yang tidak dibuat 2019-2020 itu hampir 700-an pokmas belum selesai dibuat. Kami yang selesaikan. Ya. Makanya pada saat pembukaan blokir itu kita usahakan tidak ada istilah politis di situ. Siapapun yang menjadi pemerintah, bupati, wakil bupati saat ini akan melakukan hal yang sama. Kenapa? Poin nomor 1 yang diminta oleh BNPB untuk membuka blokir itu adalah melakukan verifikasi dan validasi. Dan itu tidak pernah dilakukan. Sehingga kami tidak mau mencari siapa yang salah. Ayo kita cari solusi. Pemerintah tidak bilang, tetap berusaha. Sampai minggu kemarin Pak Bupati juga ke BNPB. Dan syukur alhamdulillah kita sudah melakukan revisi dokumen itu. Sehingga peluang untuk mendapatkan dana hibah, bukan dana DSP lagi yang akan kita gunakan saat ini. Jadi itu teman-teman semua, mengenai bagaimana perasaan saya sangat mengetahui
sangat memahami, karena pada saat gempa juga saya posisi di Bayan waktu itu. Jadi kondisi masyarakat KLU malam terjadinya gempa saya sangat tahu juga kondisinya. Ya. Ya, terima kasih supporting teman-teman untuk mengingatkan mungkin ada yang kurang. Mungkin saat ini kecepatan kita masih kurang untuk bagaimana ya, usulan ini bisa direalisasi. Jangan tanya kepastian. Kita minta, ini bukan minta sumbangan, ya. Kita minta uang negara yang jelas mekanismenya ada. Ya, mekanismenya ada, persyaratan-persyaratannya ada. Karena memang KLU ini menjadi satu kesatuan dengan teman-teman kabupaten kota lain yang terkena gempa. Ya. Jadi di dalam dokumen Bappenas juga sudah jelas itu RPJMN. Ya, rehabilitasi dan rekonstruksi gempa Lombok NTB itu sampai dengan tahun 2024. Saat ini itulah yang kita usahakan. Ya, kita usahakan. Jadi juga tadi saya dengar mengenai legislatif dan eksekutif. Ya, jadi kami juga mengusulkan memang bagaimana yang ringan dan sedang ini bisa ditangani. Karena memang khusus yang rusak berat saja yang kita usulkan untuk dana hibah. Ya, itu informasi Bung Hamdan. Ya, saya sudah lama tidak ketemu sama Bung Hamdan ini. Kalau panas tidak apa-apa berdiri Hamdan. Oh ya, udah biasa. Ya. Jadi itu. Jadi jangan ragukan komitmen Pemda dalam menyelesaikan ini. Jangan sampai diragukan. Saat ini kita selalu ya berkonsultasi, berkoordinasi dengan pusat. Karena memang tidak. Ya, jadi saya paham. Nah, yang saya inginkan apa fungsinya kita tanya jawab dan Bapak menjelaskan, jangan secara singkat ataupun secara birokrasi Bapak menjawab. Harus menggunakan bahasa masyarakat yang sederhana dan menjabarkan. Itu yang saya inginkan. Karena bagaimana kita akan menjelaskan ke masyarakat sementara masyarakat juga tidak memahami nanti. Jadi yang saya inginkan menjelaskan. Jadi begini, jangan ajak kita berdebat kusir kayak begini. Gitu. Jangan kita membuat situasi menjadi saling panas memanasin. Itu sudah fokus kepada. Oke. Sekarang sebentar, saya dulu. Oke, kan kalau begini caranya nggak selesai ini. Bukan nggak selesai. Bukan. Begini sebenarnya dari tadi saya kan mau menyampaikan, tapi kan karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Yang jelas sekarang dari pihak BNPB ini dengan begitu dari awal sampai akhir itu data itu kami sangat menghargai itu usahanya dari BNPB atas nama Bupati. Cuman yang sekarang itu hanya berikan kami sebuah kepastian yang akan kami bawa. Tapi kalau memang RTG ini bisa ditanggulangi melalui dana apakah pokir dan lain sebagainya, itulah yang kami maksud datang ke sini ini untuk menanyakan itu saja sebenarnya. Jadi kita ini tidak panjang, simpel. Jangan balik-balik hasil lah. Jadi begini ya. Itu Pak. Terima kasih. Langsung aja saya jawab dulu ini ya. Yang poin katanya pada saat pertemuan dengan kepala dusun di Pendopo Pak Bupati, di situ juga kami sampaikan khusus yang ringan sama sedang itu bisa nggak diselesaikan dengan pokir. Kenapa? Contoh aja kalau 10 juta yang ringan ya. Kalau 300 juta ya satu anggota dewan udah 30 unit. Kalau 30 udah 900 selesai dia. Jadi itu yang kita harapkan ya. Saya juga bukan hanya sekarang ini, mulai awal saya sudah komunikasi sama pimpinan DPR, sama ketua fraksi. Itu pun nggak pernah saya ngomong-ngomong. Tapi itu adalah bentuk cara kita bagaimana yang ringan sedang ini bisa ditanggulangi dengan APBD gitu loh. Dan program yang lain yang memang yang BNPB minta yang pusat adalah yang pusat perhatian saja. Itu yang kita lakukan saat ini. Dan pasca setelah pertemuan di sana, ada salah satu anggota dewan di perubahan nanti yang mau mengalokasikan dananya untuk yang ringan maupun sedang ini. Cuma ini kan belum bisa kita buka kan sampai realisasi besok. Dan kita dorong lah teman-teman ini mungkin punya dewan di wilayah Kayangan, silakan. Tidak banyak kok 300 juta atau 200 juta bisa 20 unit kalau satu. Kalau 30 selesai dia. Ya. Nah ini hitung-hitungan. Alhamdulillah. Jadi itu maksud saya. Kita makanya sampai di jangan sini dulu ternyata membawa keberkahan ya.
ternyata kita juga di sini ada solusi Ya. jujur sebenarnya untuk pengusulan ke DPR dulu pernah saya diskusi bersama Ibu Salim juga mungkin itu yang disampaikan di sini. Sehingga di pendopo itu disampaikan seperti itu. Tetapi ingat, opsinya pokir itu bukan itu. Yang kita inginkan adalah janji bupati. Dia yang menjanjikan. Jadi Kalau untuk jangan seperti bukan, itu di sini. bukan yang saya mau ini menjelaskan begini Pak Sardi. Biar lu Lurah menjadi dan kena aneh. jadi begini. Yang saya inginkan Terus, itu Mas. ada Terus saya terus. kantor OPD yang akan dibangun. Kenapa tidak menggunakan itu? Itu kenapa harus menggunakan pokir? Kalau untuk lain Iya. bisa dibangun. Begini, Kantor-kantor. Pak, ya. Nah, jadi saya akan menjelaskan. Tapi saya Ya, jelaskan. saya paham, Oke, saya paham siap. maksud saya sih. Nah, tinggal sekarang intinya kan begini, kita ingin kepastian apakah yang rusak berat ringan itu kepastian. Nah, misalnya pokir itu diarahkan untuk ringan dan sedang, silahkan itu mekanisme kalau bisa berbeda tidak masalah. Nah, sekarang yang rusak berat ini apa itu bisa realisasi? Apakah ini pada posisi proposal apa Ya. tahap realisasi? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah seperti yang dikatakan Maya tadi, kalau memang diarahkan ke pokir untuk ringan dan berat itu juga apakah kemungkinan pasti bisa realisasi atau tidak dan kapan? Ya. Itu saja sebenarnya poinnya. Ya. Biar kita tidak ke belakang. Ya, jadi kan seperti yang saya jelaskan tadi, saya nggak bisa menyebut ini sudah datang dan berniat mengalokasikan dananya di perubahan. Tapi ini kan belum terjadi. Kalau misalnya saya ditanya kepastiannya, ya kamu juga belum bisa. Maksud saya perkiraannya saja Pak. Ya, Di misalnya perubahan besok ini akan mengalokasikan untuk yang ringan dan anak di perubahan. Berarti tinggal berapa bulan ini perubahan? Ya paling September itu dah. September, ingat ya September. Ya mudah-mudahan Untuk apa yang perubahan. disampaikan itu Yang jelas sesuai, kan? APBD sudah Ya. dana daerah APBD kan Iya. artinya kalau pokoknya Itu APBD. sudah ringannya. Iya. Itu bisa ringan dan berat itu APBD yang kemungkinannya akan realisasi disepakati September Pak ya. Ya tergantung pembahasan di Itu DPR. makanya kemungkinannya Iya. karena ini proses yang di baik-baik. APBD. Ya, ya. Ya tinggal kita tunggu aja. Ya, ya, ya. Ini Pak. Sebentar dulu anak Mak yang tadi itu masalah bisa berat itu dulu. Satu-satu. Ya. Yang berat. Berarti masalah tidak bisa berat. Ya, di pada kan sebenarnya mau selesai. Ya. Dan jadi itu yang bisa berat. Itu sudah kita kan teman-teman dengan kata usulan. Tapi memang itu yang harus kita lakukan. Ya, menunya di dokumen Rekon ini 5 sektor tadi yang saya sebutkan. Poin 1 adalah penyelesaian yang permukiman. Disitulah kita masuk. Ya. Kemudian ada yang gedung, pasum, baik jalan, jembatan, itu semua kita sudah masukkan sesuai dengan sektor masing-masing. Nah itu memang pada saat ini kan dana hibah bukan dana DSP ya. Dana hibah ini bisa saja nanti masuk melalui PGUM mungkin kalau yang gedung, mungkin kalau yang puskesmas atau pustu ya dikas, tidak mesti lewat sini, tapi induk dokumen itu kami yang buat ya, melalui BNPB. Nanti BNPB koordinasi sama KL, kementerian lembaga lainnya di pusat sama Kementerian Keuangan. Pada saat Selasa kemarin selesai pertemuan Pak Bupati dengan BNPB, salah satu anggota dewan ya itu menghubungi saya yang ikut tadi di sini. KLU berpeluang besar mendapatkan dana hibah ini karena kita sudah melakukan revisi di September 2022 ya, 2022 karena memang persyaratannya dia banyak sampai LPG itu pun ditunggu. Bagaimana kita akan ngasih dana kalau laporan pertanggung jawabannya belum selesai? Itulah yang bulan 2 2023 bulan kemarin itu tim dari BNPB dan mengucapkan terima kasih kepada KLU yang sudah menyelesaikan. Yang awalnya sangat pesimis, tapi kita berdua sudah selesai dan saya bawa langsung melihat lokasi ya. Salah 2, salah 3 ada bangunan yang belum selesai, yang belum mendapatkan, itu yang kita usulkan. Saya ditanya, sudah usulkan dokumen? Sudah, September 2022. Dan itu kita lengkapi semua sampai LPD-nya selesai. Dan nah, sekarang kalau tanya kepastiannya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ya saya nggak bisa menjawab. Akan tapi kami tetap koordinasi. Artinya kemungkinannya tetap ditangani oleh Iya, karena ini sudah masuk BNPB, ke gitu ya. RPJMN. Penyelesaian gempa Lombok itu sampai dengan 2024.
Ini sudah dokumen, masuk dalam dokumen. Sudah dilakukan itu, sudah masuk ke dokumen Sudah. BNPB pusat. Sudah supervisi dari BNPB pusat kapan kira-kira realisasinya? Nah ini makanya kan ini salah satu poin penting yang harus kita sama-sama pahami. Yang terkena dampak gempa di NTB ini ada 7 kabupaten kota. Kalau salah satu kabupaten kota masih belum menyelesaikan LPG, ini tidak bisa diselesaikan. Nah, itu. Karena kita dibanding kabupaten ada 4 kabupaten lain itu masih belum LPG-nya loh. Ya. Kita alhamdulillah kita sudah selesai. Belum itu. Jadi gini maksud saya, sebentar dulu kita luruskan saja. Ini kan kita ini butuh kepastian saja kan. Jadi begini Pak Nala, ini tadi kita sepakat bahwa perumahan rakyat itu sudah jadi urusan wajib kita BNPB maupun dari sektor yang lain kan. Nah ketika ini menjadi urusan wajib, logikanya begini, kita mau sholat asar kan, waktunya sudah dijelaskan waktunya kan dari ketika azan sampai waktu maghrib menjelang maghrib kan ada waktu. Nah jangan sampai kita tidak melakukan sholat asar itu gara-gara kita berdebat tentang pakaian yang merupakan sudah jelas misalnya pakaiannya sekarang pokoknya kan yang penting menutupi aurat. Jangan sampai kita berdebatnya ada yang menggunakan sorban, ada yang menggunakan jubah, ada yang menggunakan sarung. Nah ini kan persoalan teknis ya, saya katakan tadi itu. Nah kalau Bapak ceritakan kepada kami, ini kan persoalan teknisnya tadi itu kan. Misalnya selalu berat ini poin-poinnya, kemudian ini persoalannya, belum lagi masalah kabupaten-kabupaten yang harus seragam laporannya kan. Itu kan persoalan teknis. Nah maksud kita lakukan dengan standar saja lah persyaratannya itu sampaikan untuk BNPB pusat karena ini urusan wajib jangan sampai terlambat. Nah terlambatnya begini Pak, kalau Bapak terlambat melakukan itu karena ini sudah ada yang stres, mohon maaf itu tanya teman-teman ini karena kondisinya panas mana dia sakit Pak. Nah jangan sampai ke depan dia mati misalnya Allah alam kan, itu juga akan menjadi momok berat bagi Pemda. Warganya mati gara-gara tetap bertahan bintara kan, itu tidak kita inginkan. Jadi Bang juga tadi kan sudah saya sampaikan, dokumen kita sudah masukkan September 2022. Ya. Dan itu pada saat pertemuan kemarin Pak Bupati dengan BNPB, syukur alhamdulillah KRU sudah melakukan revisi. Karena dulu 2018 ini sudah dimasukkan, ya. Tapi karena ada penyelesaian inilah sisa yang kita revisi. Karena selain dana DSP ada juga dana hibah, dana APBD yang masuk, sehingga kita hilangkan kita revisi dan sudah selesai kita revisi. Nah sekarang kan kita dorong saja itulah yang kita lakukan sampai minggu kemarin Pak Bupati juga ke BNPB sama teman-teman DPR dari provinsi. Artinya kemungkinannya di anggaran perubahan ini bisa masuk atau di anggaran murni 2024. Yang jelas dokumen itu sampai penyelesaian ya rehab rekon gempa NTB Lombok ini 2024. Ya, itu. Nah, maksud saya kepastian dari pusat itu apakah akan masuk sebagai anggaran atau hibah di nasional itu melalui BNPB itu dari tadi saya sampaikan Bung Anda. Jangan tanya saya kepastian. Kira-kira menurut saya kira-kira tadi sudah saya sampaikan begitu selesai pertemuan salah satu menghubungi saya ya teman-teman DPR yang mendampingi Pak Bupati itu ya alhamdulillah KRU sudah melakukan revisi. Ada kabupaten, tidak usah saya sebut namanya, kabupaten tempat saya malah tidak melakukan revisi dan tidak bisa mendapatkan dana hibah. Itu kalimat. Tapi jangan paksa saya bulan depan, 2 bulan, 3 bulan. Sembilan Pak, 9.